Nah, kalau misalnya kalian klik video ini, berarti kalian pengen tahu kan, apa pola pemikiran yang bisa mengubah hidup kalian. Selamat datang, aku Diva, mahasiswa psikologi yang akan menjelaskan psikologi secara sederhana dan umum. Nah, pola pemikiran yang mau aku share adalah mindfulness. Mindfulness ini ada dua kunci. Kunci pertama adalah fokus pada masa saat ini. Pada masa saat ini maksudnya adalah fokus pada detik ini, jam ini, hari ini. Dan kalian tidak memikirkan apa yang sudah terjadi dan apa yang kemarin terjadi. Yang kedua, kalian tidak menghakimi. Apa maksudnya tidak menghakimi? Kesannya kok kayaknya kayak aneh ya kata-kata menghakimi. Nah, tidak menghakimi ini contoh yang paling sederhana, kita sering banget kita merasa sedih dengan hal-hal sepele. Dan kita sering mengatakan kalau kita sedih dengan hal-hal yang sepele adalah kita terlalu lebay. Padahal sangat wajar kita memiliki perasaan sedih karena hal apapun itu. Dan kita perlu belajar untuk menerimanya. Nah, disinilah kalian belajar untuk tidak menghakimi. Kemudian mindfulness ini juga membantu kalian untuk keluar dari mode autopilot. Apa sih maksudnya mode autopilot ini? Misalnya, kalau kita bawa motor, kita pasti sering banget kita mikir tentang kerjaan hari ini, apapun kerjaan besok. Padahal kan kita lagi bawa motor. Harusnya kan kita fokus saat kita bawa motor. Kita fokusin dengan motor kita dan jalanannya. Bukan dengan kerjaan yang sudah terjadi ataupun kerjaan yang besok yang akan terjadi. Nah, disinilah mindfulness membantu. Dan ada banyak banget manfaat lainnya. Jadi mindfulness itu bisa membantu dalam meningkatkan fokus. Aku nemuin jurnal yang berisi 66 pria muda. Mereka diberikan latihan mindfulness selama 4 minggu. Dan kalian harus tahu, mindfulness ini yang ngebantu mereka untuk meningkatin fokus mereka. Meningkatkan pada atensi mereka, kemampuan fokus mereka. Terutama pada bagian eksekutif kontrol. Apa sih eksekutif kontrol ini? Ini yang ngebantu kita untuk tetap stay pada pekerjaan kita. Kan kalian tahu sendiri, kita sering banget sekarang kalau misalnya mau buat tugas, buat skripsi, buat pekerjaan, baru mulai 5 menit rasanya kita udah mau cepet-cepet buka HP kita dan main sosmed, main game, nonton YouTube, ataupun ngelakuin hal lainnya. Padahal kan kita harusnya fokus sama pekerjaan kita saat itu. Kemudian mindfulness ini juga ditemukan dalam jurnal ini, ngebantu mereka untuk tetap bisa fokus di tempat yang penuh kebisingan. Yang artinya, otak kita jadi terbantu untuk tetap bisa stay dalam tugas. Padahal dengan kondisi yang tidak memungkinkan atau bisa dianggap mengganggu. Jadi kalau kalian ada keadaan urgent yang harus kalian melakukan sebuah pekerjaan, setidaknya ini bisa membantu kalian untuk tetap fokus dalam pekerjaan kalian itu. Nah, yang kedua manfaat dari mindfulness adalah membantu dalam tidur. Aku sendiri udah ngerasain karena tidurku udah lebih baik dalam 1 tahun terakhir. Sejak aku memakai mindfulness, awalnya tidurku kayak jam 1, jam 2, ataupun jam 12 malam. Dan aku tidak bisa di ruangan yang hening. Aku butuh suara, entah dari lagu, podcast, YouTube, ataupun film. Yang penting ada suara aja, karena aku merasa kurang nyaman kalau ruanganku terlalu hening. Dan sejak aku pakai mindfulness, aku bisa tidur lebih cepat dan bisa di ruangan yang hening. Aku udah nggak perlu HP lagi kalau mau tidur. Dan ada jurnal juga yang mendukungnya. Jurnal ini ngejelasin dari beberapa lansia. Jadi mereka mengumpulin lansia dengan gangguan tidur dan juga depresi. Kemudian lansia ini disuruh untuk melakukan latihan mindfulness. Mereka melakukan latihan mindfulness secara teratur selama 8 minggu. Dan hasilnya sangat signifikan. Lansia ini bisa tidur dengan lebih lelap, tidur lebih cepat. Kemudian mereka juga mengurangi penggunaan obat tidur. Dan mindfulness ini ngebantu banget untuk meningkatin kualitas tidur kita. Jurnal ini sendiri udah mendukung. Dan aku sendiri yang lakuinnya juga merasakan hal yang sama. Jadi daripada kalian mencoba untuk, kan sering banget sekarang udah ada obat tidur ataupun permen yang bisa bikin tidur, kalian coba dulu mindfulness. Jadikanlah obat ataupun permen tidur ini sebagai pilihan terakhir banget. Pastiin kalian mulai dari mindfulness. Dan ini akan ngebantu banget. Nanti aku bakal kasih tahu tipsnya. Nah, untuk manfaat ketiga, kita masih pakai jurnal yang sebelumnya, yaitu dengan lansia, dengan gangguan tidur, dan juga depresi. Dalam mindfulness ini ditemukan bahwa ini membantu untuk mengurangi gejala depresi. Tapi apa sih yang nyebabin kenapa lansia itu jadi gejala depresinya jadi berkurang? Sederhananya karena mereka tidak menghakimi. Mereka belajar untuk menerima apa emosi yang mereka rasakan.
Karena kita sering banget kita tidak menerima emosi yang kita rasakan. Kita menolak dengan mengatakan mungkin ini terlalu lebay, harusnya aku nggak sedih, aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh marah, aku harus tetap tersenyum, aku harus selalu menjadi orang yang ramah. Padahal semua emosi itu sangat wajar. Dan aku perlu tekankan pada kalian, emosi itu tidak ada yang buruk. Tapi bagaimana kamu mengeluarkannya itulah menjadi hal yang buruk. Mungkin ada orang yang marah, dan kan orang marah itu wajar banget, tapi ada orang yang marahnya mungkin mereka cukup dengan diam, kemudian menenangkan diri. Tapi ada orang yang marahnya mereka harus memukul orang, mereka harus melampiaskannya ke seseorang ataupun ke suatu hal. Padahal kan kita bisa belajar untuk menerimanya aja dulu dan coba merasakannya. Disinilah mindfulness membantu kalian. Nah, manfaat keempat ada yang namanya membantu mengatur emosi. Jadi karena tadi kita udah belajar untuk menerima apa yang kita rasakan, kita juga tidak akan mudah untuk terbawa oleh emosi kita sendiri. Dan ada dua jurnal ini mendukung, terutama di jurnal lansia. Mereka bilang kalau mindfulness ini membantu dalam pengendalian ekspresi emosi. Jadi kita tidak akan terbawa situasi yang emosional. Maksudnya bukan terbawa situasi yang emosional, tapi kita tidak akan terhanyut sama situasi emosionalnya. Misalnya, kalian diprovokasi. Kalian nggak bakal langsung marah, tapi kalian bisa mungkin lebih menilainya. Kalian belajar untuk menilai apa yang kalian sedang rasakan, dan kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Sehingga mindfulness ini bakal membantu banget buat kalian yang mungkin mudah sedih, atau kalian gampang terbawa sama emosi kalian. Ini bakal membantu banget, karena kalian bakal belajar untuk mengendalikan emosi kalian sendiri, dan belajar bagaimana meresponnya. Nah, kalau misalnya kalian bingung gimana cara ngelakuin mindfulness, sini aku bantu. Jadi, buat kalian kalau mau ngelakuin mindfulness itu sederhana banget. Memang sebenarnya ngelakuin mindfulness itu dengan cara meditasi. Kalian bisa duduk, kemudian kalian bernafas dengan dalam dan rasakan nafas kalian. Tapi di situ kan kayak kesannya terlalu sulit. Gimana sih cara kita buat fokus? Kan kita aja fokus buat pekerjaan yang udah ada aja kayaknya terlalu susah. Apalagi harus meditasi. Sini aku bakal kasih tips simpelnya. Tips simple adalah kalian fokus dengan apa yang kalian lakukan. Kalian tidak melakukan hal lain ataupun yang kayak multitasking. Contohnya, multitasking yang paling sering banget kita lakuin adalah makan. Loh, kok makan jadi multitasking? Iya, karena sering banget aku temuin orang makan itu sambil nonton YouTube, sambil nonton podcast, ataupun sambil scroll sosmed. Mereka nggak fokus sama makanan mereka. Padahal kita kan harusnya fokus sama makanan kita. Entah makanan kita tuh mungkin ada rasa yang belum kita temukan, ataupun tekstur yang mungkin tidak kita sadari, ataupun bagaimana rasanya dengan lebih dalam mungkin dia. Kalau panas akan lebih enak, ataupun kalau dingin ada rasa baru. Disitulah kita belajar untuk mindfulness. Jadi kalau kalian mau latihan mindfulness cukup dengan makan aja. Kalau kalian makan, taruh semua gadget kalian dan taruh distraksi lainnya. Fokus sama makanan kalian. Rasakan sejak makanan kalian masuk ke dalam mulut, saat kalian mengunyah, dan saat kalian telan. Rasakanlah itu semua. Kemudian kalau misalnya kalian mau tidur dengan lebih baik, di sini aku kasih tahu gimana cara mindfulness-nya. Jadi, sebelum tidur aku pastiin setidaknya 30 menit sebelumnya, jangan kalian pegang HP, kalian taruh HP kalian sejauh-jauh mungkin. Kemudian, baru kalian pejamkan mata kalian, dan kalian coba bernafas dengan dalam. Kalian tarik nafas kalian dengan dalam, kemudian saat kalian menarik nafas, bayangkan udara masuk ke dalam tubuh kalian. Kalian bayangkan udara tersebut memenuhi tubuh kalian, dan saat kalian menghembuskan kembali nafas kalian, kalian bayangkan semua udara yang sudah kalian hisap, itu keluar kembali. Lakukanlah itu berulang kali. Ini akan membantu kalian untuk membuat jadi lebih rileks, sehingga kalian akan lebih mengantuk dan tidur lebih cepat. Cobalah diterapkan karena aku sudah menerapkannya dan aku menjadi bukti nyatanya menurut diriku. Nanti kalian coba komen kalau ini memang membantu. Sekian dari video ini, semoga video ini bisa membantu kalian.